Selamat siang semua anak. Siang. Baik, ada yang sudah lapar di sini? Belum. Karena sudah banyak makan tadi ya. Baik, anak-anak yang baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan bernyanyi dulu, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Baik, anak-anak terkasih, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita undang Tuhan masuk di dalam hati kita, agar Tuhan selalu menyertai kita selama dalam terima kasih. Baik, masih ada semangat? Baik, kalau masih ada semangat kita akan lanjutkan. Anak-anak yang baik, aku mau bertanya, siapa yang masih ingat apa judul pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Ya, silakan. Nak. Kemampuan dan keterbatasan itu. Bagus. Nah, kalau begitu, Pak Guru mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan satu atau dua hal tentang pelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Ayo. Ya, silakan. Nak. Tapi kekuranganku dalam bermain sepak bola adalah belum bisa menguasai teknik dalam bermain bola. Iya, baik, terima kasih. Nah, silakan dulu. Baik. Ada kemampuan atau bakat yang ada dalam diri kita, kemudian ada juga kekurangan yang belum bisa kita lakukan. Baik, anak-anak terkasih, kita akan melihat apa tema pelajaran kita hari ini. Coba kita sama-sama membaca apa tema pembelajaran kita. Silakan. Bagus. Mengembangkan kemampuan diriku. Nah, kalau begitu Pak Guru mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan apa maksudnya kemampuan? Ayo, ya silakan, Kristi. Kemampuan adalah apa yang boleh dilakukan. Bagus. Kita bertepuk tangan dulu untuk Kristi. Oke, baik. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita belajar dari tema pembelajaran ini, anak-anak semua diharapkan pertama, mampu menyebutkan berbagai cara untuk mengembangkan kemampuan diri. Lalu yang kedua, anak-anak semua diharapkan mampu menjelaskan pesan kitab suci tentang sikap mengembangkan kemampuan diri yang dikehendaki oleh Allah. Nah, setidaknya ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak semua dalam materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang mari kita coba perhatikan kembali ke layar ini. Di sini ada banyak gambar. Ada gambar orang atau seorang anak sedang bermain biola atau video? Biola. Biola ya. Oke, biola. Kemudian di sampingnya ada seorang anak perempuan sedang Lukis. ya, kelihatannya itu sedang melukis ya. Karena dia sedang pegang pos lukis itu ya. Di bawah ada orang sedang bernyanyi pegang mikrofon. Kemudian ada sedang bermain bola. Melakukan apa itu? Ini ya. Iya. Oh, ya. Kemudian di sampingnya sebelah kanan ada seorang anak sedang berenang. Ya, mungkin mereka sedang latihan berenang. Latihan berenang bersama pelatihnya. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Nah, ini gambar ini jadi untuk dia. Mulai dari dia berlatih sampai dia
mendapatkan medali. Kita lihat ya, ada seorang anak kecil perempuan, waktu kecil dia selalu berlatih apa yang karate dulu ya. Dia berlatih dengan abangnya, mungkin pelatihnya ya. Setelah dia lama berlatih, kemudian dia ikut kejuaraan. Coba, setelah kejuaraan itu, kemudian dia mendapatkan medali. Dan setelah sering dia mengikuti kejuaraan, dia semakin sering mendapatkan medali. Nah, sekarang anak-anak, coba anak-anak semua ambil buku catatannya. Di sini ada pertemuan tabel. Tabel ini terdiri dari 2 kolom yang harus diisi. Kolom pertama apa judulnya? Ya, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di gambar tadi. Kemudian di sebelah kanannya, kolom sebelah kanan itu tanggapanmu. Apa kira-kira tanggapanmu terhadap kegiatan yang mereka lakukan itu? Baik, nah silakan anak-anak tuliskan di buku catatan. Baik anak-anak terkasih, setelah anak-anak semua menuliskan kegiatan orang-orang yang ada di gambar ini, lalu menuliskan tanggapannya, sekarang Pak Guru mau meminta anak-anak membacakan apa yang kamu tuliskan di buku catatannya. Silakan, siapa yang bisa memulai? Ayo silakan, Jos. Ya. Oke, bagus, terima kasih. Yang lain? Ya, silakan. Oke, bagus. Terima kasih. Baik, anak-anak yang baik. Kalian semua sudah menuliskan kegiatan yang dilakukan pada gambar ini ya, dan sudah menuliskan tanggapannya. Luar biasa ya. Tanggapan kalian semua luar biasa. Baik. Nah, sekarang mari kita melihat sebuah video. Kita akan melihat sebuah video. Di dalam video ini ada sejumlah orang yang memiliki tubuh yang kurang sempurna. Mereka itu disebut penyandang disabilitas. Orang-orang yang kurang sempurna tubuhnya disebut orang-orang penyandang disabilitas. Mari kita lihat videonya, apa yang mereka lakukan di sini, ya. Oke, baik anak-anak yang baik. Setelah kita menyaksikan video tadi, orang-orang yang kurang sempurna tubuhnya atau penyandang disabilitas itu, ternyata apa yang mereka tampilkan di situ, mereka semua orang-orang yang berprestasi. Ada orang yang menjadi juara dunia dalam olahraga karate. Jadi ada banyak penyandang disabilitas tadi di situ yang ternyata mereka itu semua orang-orang yang berprestasi di dunia. Orang-orang yang mampu mengembangkan bakatnya atau mengembangkan kemampuan sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses di dunia. Baik, dan sekarang anak-anak silakan lepaskan semua apa yang kamu pegang. Pulpen, buku, silakan duduk, boleh bersandar, santai. Ya, boleh bersandar. Sekarang Pak Guru mau meminta kalian 1-2 menit untuk merenung. Ya, silakan buat badannya rileks, serileks mungkin. Ya, boleh bersandar, boleh duduk tegak lurus. Ya, buat badannya rileks. Kemudian coba sambil kalian ingat kembali video orang-orang penyandang disabilitas tadi. Mereka itu orang yang kurang sempurna tubuhnya, tetapi mereka bisa menjadi orang sukses di dunia karena mereka mengembangkan
kemampuan, mengembangkan bakatnya. Sambil kamu bawalah ke dalam dirimu. Saya ini orang yang punya tubuh sempurna. Lalu apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya sudah mengembangkan kemampuan? Apakah saya sudah mengembangkan bakat? Silakan anak-anak merenung 1 menit dari sekarang. Baik anak-anak semua, sekarang kita akan coba berkelompok. Nanti kelompoknya silakan 4 orang, 2 meja ini ya, satu baris, ya. Nah, Pak Guru meminta setiap kelompok nanti membahas beberapa hal. Apa yang mau bahas di situ dan dituliskan. Pertama, Pak Guru akan membagikan koran bekas. Di koran ini ada sejumlah orang yang telah sukses di dalam kehidupannya, karena mereka itu selalu mengembangkan bakat, mengembangkan kemampuannya setiap saat, sehingga mereka menjadi orang-orang sukses. Nah, tugas anak-anak semua, silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang orang-orang yang sudah sukses itu mengembangkan bakatnya dari video dari koran yang akan Pak Guru bagi. Ya? Ya. Baik, anak-anak semua. Sekarang waktu berdiskusi berkelompok sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba membacakan hasil dari setiap kelompok. Pak Guru minta nanti 1 orang membacakan hasil kelompoknya ya. Itu kelompoknya saja. Baik, kita mulai dari kelompok 1 dari depan. Aditya Prabono. Ia pernah mengikuti Indonesia Got Talent. Ia mengembangkan bakatnya sebagai komika atau pelawak tunggal. Dia sukses di dunia entertainment. Baik, terima kasih. Kelompok berikutnya di belakang. Silakan. William Wongso. Dia seorang pakar kuliner. Dia dikenal luas sebagai ahli kuliner yang menguasai seni masakan Asia dan Eropa. Sejak kecil, dia sudah senang memasak. Baik anak-anak terkasih, setelah kalian berdiskusi, kemudian menuliskan hasil kelompoknya, kemudian dibacakan hasil kelompoknya, semua sangat baik, luar biasa. Kita beri dulu tepuk tangan kalian semua. Baik, terima kasih anak-anak yang baik. Nah, sekarang mari kita coba lihat teks kitab suci. Silakan anak-anak melihat teks kitab suci. Teks kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Ini yang mau kita baca ya. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita membaca teks kitab suci tadi, nah sekarang kita mau melihat sebuah video. Video ini juga bercerita tentang teks kitab suci yang kita bacakan tadi. Supaya anak-anak semakin paham, supaya semakin mendalami kisah teks kitab suci itu, mari kita saksikan video berikut. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing. Baik, anak-anak terkasih, setelah kita menyaksikan video yang mengisahkan teks kitab suci tadi, Matius 25 ayat 14 sampai 30, di sana berbicara tentang perumpamaan tentang talenta, ya. Jadi kemampuan atau kelebihan yang ada dalam diri kita itu dalam kitab suci disebut namanya apa? Talenta, ya, talenta. Ya, nah sekarang Pak Guru mau minta anak-anak semua untuk menuliskan pesan apa yang bisa kamu dapatkan dari teks kitab suci tadi yang berhubungan dengan mengembangkan kemampuan atau talenta dalam diri sendiri. Coba anak-anak tuliskan di buku catatannya. Baik, anak-anak terkasih,
di metode pembelajaran kita ini, kita mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Anak-anak, kemampuan, bakat, atau talenta yang ada dalam dirimu itu digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh Tuhan. Ya, lalu bakat talenta yang ada dalam dirimu itu harus dikembangkan. Tujuannya supaya apa? Supaya berguna bagi dirimu dan orang lain. Ya, ya baik. Anak-anak kasih sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya silakan anak membaca bukunya. Tema pembelajaran kita yaitu lingkungan turut mengembangkan diriku. Silakan dibaca di rumah ya. Oke, baik.